Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal orang-orang Jokowi, begitu kan ya. Bisa dikatakan orang-orang mengatakan geng Solo begitu. Ada salah satu legend ya Widi Prasetyojono ini ex ajudan Jokowi kabarnya diproses hukum soal pencucian uang. Wih, ngeri bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Ini ngeri-ngeri sedap, di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu melakukan rotasi besar-besaran sebanyak 187 perwira TNI ya atau Pati ini TNI begitu kan ya. Hal itu termaktub dalam surat keputusan ya Skep Panglima TNI ya 2025 1664 ya 2025. Ini menandakan bahwa kabarnya begitu kan, nama Widi ini sebenarnya di saat menjadi ajudan Jokowi begitu kan ya 2014-2016 ya ini sangat muncer sekali dan pernah menjadi komandan Kodim ya 0735 Surakarta. Jadi ini menandakan bahwa kalau kita melihat dengan seperti ini kabarnya diduga begitu kan ya diduga melakukan kasus pencucian uang ya pada penjualan lahan 700 hektar senilai 237 miliar milik Yayasan Diponegoro ya ke BUMD PT Cilacap Segara Arta atau CSA. Nah, inilah yang kemudian mengapa ada rotasi besar-besaran dan kemudian mantan ajudan Jokowi diproses hukum karena ada persoalan-persoalan hukum yang yang menimpa kepada dirinya. Nah, saya kira ya bisa dikatakan geng Solo begitu kan ya. Nampaknya sudah mulai terungkap satu persatu begitu kan ya orang-orang yang dianggap orang-orang orang-orang Mulyono begitu. Tapi saya kira bahwa kenapa kalau seperti ini masih ada nuansa-nuansa ya salah satunya adalah pencucian misalnya pencucian uang misalnya dugaannya begitu benar atau tidak. Nah, biodata dari Kadin Legend TNI Widi Prasetyojono ini mantan ajudan Jokowi yang sekarang ini menjalani proses hukum. Nah, kalau ini terbukti soal soal pencucian uang, maka ini akan menjadi catatan penting dan dampak kepada seorang Jokowi itu sendiri. Kenapa orang-orang Jokowi banyak yang ditangkap KPK, banyak yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung begitu kan ya. Perwira tinggi ini yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo ini dimutasi dari posisi dosen ya Universitas Pertahanan dan menjadi staf khusus ya KSAD Kepala Staf Angkatan Darat. Namun mutasi ini bukan promosi. Dalam surat keputusan Panglima TNI di belakang jabatan barunya tercantum keterangan tegas ya proses secara hukum. Wih. Ngeri ya. Orang-orang Jokowi begitu kena lagi begitu. Nah, Legend Widi Prasetyojono ini tersangkut kasus dugaan penjualan aset Yayasan Kodam 4 di Ponorogo. Kasus ini diduga saat dia menjabat sebagai Pangdam 4 ya di Ponorogo ya. Jadi saya kira dengan adanya karir politik yang begitu moncer begitu, saya kira kenapa kok tidak tidak jalan lurus lah begitu. Kenapa ada nuansa-nuansa dugaan pencucian uang dan sebagainya begitu, benar atau tidak? Kalau ini benar maka kemudian ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Saya kira ini harus dievaluasi besar-besaran begitu kan. Nah, setelah pemerintahan berganti dari Jokowi ke Prabowo, posisinya ya sempat non-job ya sebagai dosen sebelum akhirnya dimutasi di posisi staf khusus yang justru berhadapan dengan proses hukum. Nah, Legend Widi ini bukan satu-satunya dalam mutasi besar ini. Dari 12 perwira tinggi TNI AD lainnya juga ditempatkan dalam jabatan staf khusus KSAD. Nah, posisi ini sering dianggap sebagai roti panas ya atau langkah awal sebelum proses hukum atau pemeriksaan internal lebih lanjut di tubuh TNI. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini maka ya harus ditelusuri dong begitu. Benar nggak ada transfer kepada
dugaannya kepada istrinya, kepada saudaranya atau bagaimana begitu kan. Karena ini muncul narasi-narasi itu. Justru seperti ini menciderai TNI itu sendiri, ya. Kenapa? Ya dianggap sebagai lahan basah, ya. Saya kira ini harus diproses secara hukum kalau memang ini terbukti. Nah, Panglima TNI ini begitu kan ya, Panglima TNI rotasi 187 perwira TNI Angkatan Darat terbanyak. Angkatan Darat terbanyak katanya ya. Nah, Pak Agus Subianto ini melakukan rotasi besar-besaran, mungkin ya pergantian atau apa begitu. Tapi yang jelas dari rotasi 187 perwira tinggi yang dimutasi begitu kan ya, 109 ini kabarnya berasal dari TNI Angkatan Darat. Terus kemudian 36 dari TNI Angkatan Laut dan 42 dari TNI Angkatan Udara. Nah, rotasi ini rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tiap mitra, di tiap matra untuk memperkuat struktur organisasi. Saya kira dengan adanya seperti ini orang pasti banyak bertanya-tanya begitu kan ya, sampai ex ajudan Jokowi saja banyak yang kemudian dianggap dugaannya begitu ada masalah hukum dan sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang lain begitu? Tidak hanya di tubuh TNI, mungkin di partai, mungkin di lembaga-lembaga BUMN, mungkin di lembaga-lembaga lainnya begitu kan. Ini di era Presiden Prabowo Subianto nampaknya ingin diberantas semua begitu. Beberapa hari yang lalu begitu kan, 6,6 triliun begitu kan ya. Sudah ada uang begitu yang dibeberkan begitu kan, pecahan 100.000, dan kemudian Presiden Prabowo Subianto juga datang di situ begitu. Ini menandakan bahwa negara kita ya tidak boleh kalah dengan orang-orang yang memainkan peran seperti itu begitu. Saya kira ini sudah TNI kita sudah dicidrai dengan hal-hal seperti ini begitu. Akibat kepercayaan terhadap pemerintah ini akan semakin orang-orang akan semakin pudar begitu kalau tidak menjadi transparansi kepada publik dan sebagainya. Artinya ini harus hati-hati betul begitu kan ya. Apakah ini tanda-tanda sebuah karma? Banyak yang muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi saya melihat begitu kan ya, dengan adanya situasi dan kondisi saat ini mungkin ya semua orang itu kan pasti punya rekam jejak yang tidak baik dan sebagainya begitu kan ya. Tapi saya melihat hal-hal seperti ini harus hati-hati betul begitu. Nah, apa korelasinya antara Ahmad Yazid begitu kan soal tersangka kasus jual beli tanah BUMD Cilacap? Apa? Coba kita baca begitu. Ini Kejaksaan Agung yang menetapkan Ketua Yayasan Silmi Kafah Ranca Mulya Ahmad Yazid ya Basaiban sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU dalam perkara jual beli tanah oleh Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Cilacap Segara Arta ya Jawa Tengah. Kepala Pusat Penerangan Hukum ya Kapuspenkum ya Kejaksaan Agung ya Anang Supriyana begitu mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup ya. Tim penyidik ya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan saudara AY ya atau GY sebagai tersangka. Nah, Ahmad Yazid ini maksudnya apa begitu kan? Apakah ada kaitan dengan Letjen Widi tadi begitu? Nah, dalam proses penindakan, tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangkap Ahmad Yazid di kediamannya di Bekasi. Nah, setelah diamankan tersangka, ya langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan tiba di Semarang. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang geng Solo itu? Kan pasti banyak narasi-narasi yang muncul di berbagai media sosial. Padahal kita tahu begitu kan, dulu begitu kan, ya Majen Widi Prasetyono begitu kan ya, ex ajudan Jokowi dan Denjen Kopassus yang ditunjuk jadi dan Kondiklat itu karir politiknya sangat moncer begitu kan. Itu sangat-sangat tinggi begitu. Artinya cepat karir politiknya tapi tidak bertahan lama begitu kan ya. Karena rotasi-rotasi itu. Nah, Widi begitu kan ya beberapa kali menjadi komandan unit atau tim dari Kopassus seperti Danonet Grup 2 ya Kopassus dan tim Yon 22 Grup 2 Kopassus. Ini menandakan bahwa luar biasa begitu. Karir militernya sangat luar biasa begitu. Tapi
apakah benar dugaan-dugaan yang kemudian muncul di berbagai media sosial soal pencucian uang begitu. Apalagi soal lahan dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa TNI kita begitu kan sudah dicidrai dengan seperti itu kalau ini benar-benar terjadi begitu kan. Kalau benar-benar faktanya. Tapi kita tunggu saja kan ada apa namanya kan ada siapa namanya kan ada rotasi begitu kan ya. Jadi geng Solo sudah mulai hancur sebenarnya. Apakah uang-uangnya pencucian ini akan mengalir kepada si A, si B atau dugaannya kepada istrinya atau siapa begitu? Ini harus diperiksa, Bos. Ini harus diperiksa. Geri-geri sedap ini. Artinya bisa saja tanda-tanda ini adalah kehancuran geng Solo begitu. Tanda-tandanya bisa saja seperti itu begitu. Ya, kita lihat saja nantilah ya ke depan atau bagaimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.